Shalom saudara yang dikasih Tuhan, pada ibadah tengah pekan ini tanggal 9 Agustus 2023, saya bersama-sama mengajak kita lebih dulu berdoa sebelum kita memuji nama Tuhan melalui sebuah lagu berbicara, "Ya Tuhan." Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh berjumpa kembali di dalam ibadah tengah pekan. Kami mohon agar Tuhan memberikan kami hati yang memuji Tuhan, dan kami memberikan seluruh waktu persekutuan tengah pekan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami. Awal sampai pada akhirnya Tuhan, kami sungguh menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara ya Tuhan merupakan sebuah lagu yang indah, yang meminta agar Tuhan mengizinkan kita menikmati dan melihat kemuliaan akan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan lagu ini. Berbicara ya Tuhan, suara-Mu yang ku rindu. Bicaralah ya Tuhan, hatiku mendengar-Mu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa mengertinya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tundukkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam firman-Mu, agar firman itu berbuah di dalam hidup kami. Roh Kudus berkarya dan bekerja di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama melihat Yohanes pasal 6, ayat 24 sampai ayat yang ke-35, saudara. Yohanes 6 ayat 24 sampai 35, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimateraikan oleh Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab itu kata mereka kepadanya, 'Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga.' Lalu kata Yesus kepada mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia.' Maka kata mereka kepadanya, 'Tuhan, berikanlah kami roti senantiasa.' Kata Yesus kepada mereka, 'Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa yang percaya kepadaku, ia tidak pernah akan haus lagi.'" Saudara yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Putus asa adalah kehilangan harapan di dalam hidup ini. Seorang yang putus asa tidak mampu melihat ada jalan keluar dari segala masalah hidup mereka. Karena pikiran dan hati mereka tentu sudah berada di dalam kondisi yang penuh kegalauan, ketakutan, kekecewaan, juga ketidakmengertian dan memahami hidup ini. Dan dunia saat ini, saudara, sedang mengalami hal itu. WHO di dalam penelitiannya mengeluarkan statement bahwa ada 1 orang bunuh diri dalam setiap detik. Saudara bisa membayangkan berapa banyak kematian akibat putus asa. Kondisi hati, saudara, mempengaruhi semangat kita. Alkitab berkata bahwa semangat patah mengeringkan tulang, tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengan kata lain, imun kita akan naik kalau seseorang merasa aman. Dan untuk aman, kita harus punya iman yang belajar mengasihi Tuhan, belajar mengenal Tuhan. Sebab tanpa mengenal Tuhan dengan baik, maka seorang pribadi akan rentan sekali menghadapi yang namanya keputusasaan. Sekarang kita lihat kondisi yang berbahaya. Yang pertama, saudara, di dalam konteks Yohanes 6 ayat 24-35. Pertama, ada kondisi yang lapar secara rohani di situ. Kondisi Israel di zaman Yesus merupakan kondisi yang sangat memperhatikan sekali. Oleh karena tidak ada yang dapat mereka banggakan dari diri mereka. Bagaimana tidak, saudara, bahwa tanah mereka tidak punya. Mereka hidup dalam penjajahan Romawi. Sebelumnya adalah Persia dan Yunani. Rasa-rasanya, saudara, dari generasi ke generasi tidak ada kemerdekaan yang mereka miliki. Generasi zaman Yesus belum pernah merasakan apa itu yang namanya kebebasan. Ekonomi tentu sulit, menjadi minoritas di negara mereka sendiri. Namun yang paling memprihatinkan adalah kondisi rohani mereka yang pada saat itu berada di dalam kondisi yang sangat kering.
Firman Tuhan dalam sinagog-sinagog tidak menyentuh jiwa mereka yang paling dalam. Ibadah hanya menjadi sebuah ritual yang menjadi tradisi yang mereka lakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan tidak merasuk jiwa mereka. Saudara, tidak jauh berbeda dengan banyak orang Kristen pada hari ini. Ke gereja tetapi sebenarnya hanya raganya, tetapi hatinya sedang tidak connect dengan Tuhan. Datang ke gereja memuji Tuhan, bahkan juga melayani Tuhan, tetapi menjadi sebuah rutinitas, ritual yang tidak mendapatkan makna di dalam kepribadiannya. Kita semuanya, saudara, membutuhkan makanan rohani. Perhatikan dialog Tuhan bersama mereka di dalam Yohanes 6 ayat 30 sampai 34, saudara. Maka kata mereka kepadanya, tanda-tanda apakah engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Saudara, Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup bagi dunia ini. Saudara, tak kala manusia berpikir roti mengenyangkan perutnya dan roti itu dari Musa, Yesus mengatakan itu bukan dari Musa, dari Allah, saudara. Musa hanya seorang fasilitator. Musa hanya pribadi media, saudara, yang menjadi pengantara, yang berdoa. Dan Tuhan berkata bukan Musa tetapi Allah. Agar apa? Agar mereka mengerti bahwa hidupku bergantung bukan pada Musa, tetapi dari kasih setia Allah, dari hesed, saudara. Hesed itu adalah kasih setia yang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Tanpa kasih setia Tuhan tidak ada roti, tidak ada napas, tidak ada sukacita, tidak ada dari apa yang kita pikir dan kita lihat yang ada sekarang. Tanpa kasih karunia Allah, saudara, hidup kita nothing sama sekali. Yesus ingin katakan, kamu lapar, tidak kamu sadari. Makan minum yang banyak sekalipun tidak membuat hatimu tenang, karena lapar yang sesungguhnya itu adalah rohmu. Saudara, makanan mengenyangkan perut, tetapi lapar secara rohani, saudara, itu sungguh-sungguh mengeringkan kehidupan kita. Yesus ingin mengatakan jelas tentang itu. Kondisi seperti itulah yang sebenarnya membuat mereka putus asa, yaitu kelaparan rohani. Hati kosong melompong tanpa damai yang kekal di dalam jiwa mereka. Tetapi saudara, jangan-jangan pada hari ini kita pun berada di dalam kondisi yang sedang lapar secara rohani, saudara. Hati-hati, saudara, mari kita introspeksi diri kita. Yang kedua, di sini Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai roti hidup. Dalam kondisi hati yang kosong, Yesus katakan, akulah jawaban atas kehampaan hatimu. Perhatikan kata roti bukan mengacu kepada makanan, namun sebuah alegori yang mengacu pada dirinya sendiri. Dan kalau kita perhatikan, saudara, bagian ini dia berkata, aku adalah. Ungkapan Yunani aku adalah ego eimi, mengingatkan nama ilahi yang diwahyukan kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah ego eimi, roti hidup. Yang berarti dialah gembala yang sejati yang perlu dimiliki oleh mereka yang haus akan cinta dan kasih sayang. Sehingga saudara, mereka yang putus asa akan bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan? Saudara, mereka tidak akan mengakhiri hidup mereka dengan kebodohan kalau mereka punya roti hidup itu. Bahkan perempuan Samaria yang saudara pernah dengarkan di dalam khotbah-khotbah mimbar gereja, di sumur itu dia haus dan Tuhan berkata, minumlah daripada aku dan kamu tidak akan haus lagi. Karena dari situlah saudara, kita akan melihat bahwa betul kekekalan, kedamaian abadi, kesejatian itu, damai sejahtera itu hanya diberikan oleh Tuhan. Saudara, bunga mawar banyak durinya, namun jangan hanya melihat duri itu, tetapi lihatlah keindahan itu. Artinya saudara, bahwa hidup saudara dan saya penuh dengan pergumulan, masalah, kekecewaan, tetapi jangan fokus melihat itu, tetapi lihatlah siapa yang menuntun hidup kita. Maka di situ kita akan bisa keluar dari segala pergumulan dan permasalahan hidup kita. Yohanes 6:35, 41 sampai 51. Berapa kali Yesus mengatakan aku roti hidup,
Ada 4 kali, saudara. Yesus menekankan yang juga merupakan undangan untuk datang kepadanya, agar hidup kita tidak mengenal putus asa, ketakutan, kekhawatiran dalam segala persoalan kita. Saudara, pada hari ini saudara kita mungkin berada di dalam persimpangan jalan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan kerjakan, saudara. Kita punya segudang masalah yang tidak dapat kita selesaikan sendiri. Bahkan kita tidak tahu harus membicarakannya bagaimana. Tetapi Yesus berkata di sini kepada orang-orang seperti itu, saudara. Akulah roti hidup, yang artinya datanglah kepadanya, makanlah dia. Maka saudara, hidup kita diberkati Tuhan. Hidup kita akan kuat, sebab kuk yang dipasang adalah kuk yang ringan. Dan belajar dari Yesus yang penuh kasih dan kerendahan hati. Saudara, banyak jalan menuju Roma, saudara. Tapi satu jalan untuk mencapai kepuasan rohani yang paling besar, yaitu menuju kepada Kristus. Hanya ada satu jalan. Marilah kita bersama-sama mengingat dan kemudian melakukan firman itu. Percaya bahwa dialah gembala kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini mengingatkan bahwa kami tidak perlu takut dan putus asa di dalam hidup ini. Sebab Tuhan Yesus beserta dengan kami. Engkau pimpin, Engkau tolong kami Tuhan, sebab kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami percaya dengan sungguh Tuhan bahwa di dalam Engkaulah jalan keluar permasalahan kami. Kami berdoa menyerahkan setiap pendengar ini Tuhan yang berada di dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan pendengar, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan berikan ketenangan hati, jalan keluar dari segala masalah-masalah hidup mereka. Percaya sungguh-sungguh bahwa Engkaulah roti hidup itu. Kami berdoa Tuhan untuk semuanya, dan nama Tuhan kiranya ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Say